Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya beribadah di rumah masing-masing. Saya percaya ada kekuatan Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Bahwa melalui ibadah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati Tuhan. Ada kesehatan, ada kekuatan, ada sukacita yang baru turun atas setiap Bapak Ibu Saudara semuanya yang sedang beribadah di rumah. Mari sama-sama kita pagi hari ini memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena di dalam puji-pujian ada kekuatan, di dalam puji-pujian ada kemenangan, di dalam puji-pujian ada mujizat yang luar biasa. Mari sama-sama saya undang Bapak Ibu Saudara semuanya, siapkan hati. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita mau naikkan, kita mau tinggikan, sebab Dia Allah yang kudus. Dia layak dipuji, Dia layak disembah, Dia layak diagungkan dan ditinggikan. Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu, sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau layak ditinggikan, sebab Engkau Allah yang kudus. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu, sebab Engkau layak, sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan.
dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak, sebab Engkau layak, dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu, Kau Allah yang kudus. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau. Kami sembah Engkau Tuhan, karena Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang besar. Kami tinggikan, kami agungkan, oh Yesus, Yesus. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Diagungkan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Diagungkan, diagungkan dan diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru, ada suatu hal yang baru yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, ketika kami memuji, kami meninggikan, kami memuliakan nama-Mu Tuhan, ada kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami mau memulai ibadah pagi hari ini, kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dahsyat luar biasa. Kita percaya walaupun dunia mengalami hal seperti ini, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita percaya ada suatu hal yang dahsyat dan ajaib. Dalam keadaan apapun Tuhan tetap setia dan Dia tetap Tuhan yang sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya, kita akan nyanyikan pujian ini dan percaya dengan semangat bahwa Dia Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya,
Kaulah menara dan kota perlindungan. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu tidak pernah pergi dari setiap kehidupan kami, apapun keadaannya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari sama-sama kita bersyukur. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita percaya kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Apapun keadaannya, Dia tetap Tuhan yang baik dan setia. Yang percaya katakan amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan yang penuh dengan kasih setia dan kemurahan. Amin, amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Sekali lagi dalam kondisi apapun, kita tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia kepada setiap kita. Jemaat Tuhan juga yang ada di rumah. Dia Tuhan yang selalu baik pada setiap kehidupan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan. Banyak yang kau perbuat di dalam
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari sama-sama kita bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Apapun keadaan yang terjadi hari-hari ini, kami mau berkata, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang terlalu amat baik dalam setiap kehidupan setiap kami. Apapun yang terjadi, Kau selalu bersama kami, karena Kau Allah Immanuel yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Kami mau tetap bersyukur Tuhan. Kami mau tetap bersyukur apapun keadaannya. Kau tetap Tuhan yang baik Tuhan. Kau tetap Tuhan yang dahsyat. Kau tetap Tuhan yang luar biasa. Kau tetap Tuhan yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Amin. Kami percaya Tuhan,
Kami percaya Tuhan. Hatiku takkan getar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Sekali lagi kita katakan, tak ada lembah gelap. Coba. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Sekali lagi mau bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi kita katakan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau katakan, apapun keadaannya, apapun yang sedang terjadi, kami memilih untuk tetap bersyukur kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang penuh kasih, yang selalu setia dan selalu menyertai setiap kehidupan kami. Kalau sebentar Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, kami minta Tuhan, Kau tolong setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Beri kami hikmat, pengertian, pewahyuan yang daripada Tuhan, untuk kami bisa mengerti firman Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan adalah isi hati-Mu sendiri Tuhan. Firman Tuhan yang akan berkata-kata, firman Tuhan yang akan mengubah kehidupan kami, firman Tuhan yang akan mengubah cara pandang kami, cara berpikir kami, bahkan sikap hati kami. Firman Tuhan itu yang akan memerdekakan kehidupan kami, yang membuat kami kuat, yang membuat kami bersukacita. Karena kami sebenarnya akan mendengarkan isi hati-Mu melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan, sertai kami, tutup bungkus kami dan kuasa darah Yesus, sehingga benih firman Tuhan tidak ada yang tercuri. Semuanya tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami perahlaskan doa ini di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengucapkan salam sejahtera untuk kita semua.
Saya harap Bapak Ibu semua saudara yang terkasih di dalam Tuhan di rumah masing-masing tetap berada dalam keadaan yang sehat dan terpelihara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan sama-sama melihat lagi kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan tentang kehidupan dari orang-orang yang percaya, terutama kita di hari-hari sekarang ini yang beberapa dari keseharian kita, rutinitas kita ini banyak ya, berubah. Ya, jadi karena itu pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk kita sama-sama merenungkan apa yang jadi tugas kita, apa yang mungkin jadi bagian kita, atau mungkin apa yang perlu kita lakukan hari-hari ini supaya kita sebagai orang-orang yang percaya, kita ini tetap boleh menjadi orang-orang yang tetap menjadi saluran berkat sekali, apalagi di masa-masa yang penuh dengan kekhawatiran hari-hari ini. Dan di seluruh dunia, seperti yang kita ketahui hari-hari ini ada kekhawatiran yang semakin bertambah karena masalah virus corona. Dan hari ini kita mungkin pagi ini kita akan sama-sama merenungkan apa yang perlu kita perhatikan, apa yang perlu kita renungkan tentang kehidupan kita di tengah-tengah mungkin kesibukan kita yang lebih banyak di rumah, kemudian kita mungkin sering melihat bahwa kegiatan kita mungkin hanya didominasi oleh tidur dan makan. Apa yang perlu kita kerjakan? Ya mungkin tidak banyak kalau kita mungkin keluar ketika kita sangat perlu keluar, kemudian kita keluar, kita melihat-lihat di sekitar kita juga mungkin jalanan sepi. Dan kita melihat bahwa di seluruh dunia ada kekhawatiran lain yang mungkin menyusul, bukan hanya tentang virus ini tapi tentang ekonomi. Ya mungkin Bapak Ibu, saudara sekalian semua juga memikirkan tentang hal itu. Ya, bahwa di samping kita ada ancaman virus, kita juga mungkin menghadapi ancaman tentang perekonomian kita di hari ke depan, bagaimana perekonomian dunia. Dan di seluruh bidang masyarakat, di seluruh dunia, ya, baik itu dunia, bukan hanya dunia ekonomi, dunia olahraga, dunia kerja, dunia apapun, kebanyakan semua berhenti. Ya, karena itu pagi hari ini saya mau memberi judul renungan ini dengan judul rumah kita, karena kita mau saya percaya bahwa tempat terbaik untuk kita berlindung itu saat kita ada di rumah, ya, di dalam rumah Tuhan. Karena itu saya mau mengajak kita pagi hari ini untuk membaca di dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Tapi saya tidak akan bacakan semua. Nanti saya akan bacakan beberapa bagian tidak bersamaan. Tapi mari kita lihat ayat 10 dan ayat 11 terlebih dahulu, ya. 1 Korintus 3 ayat 10 dan ayat 11. Ya, di sana tertulis demikian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, melalui ayat yang kita baca saat pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk kembali mengingat bahwa ternyata di
dalam keadaan yang berubah ini, dalam dunia keadaan tergoncang ini, ya karena semuanya serba tiba-tiba berhenti dan semua tiba-tiba kembali ke rumah masing-masing atau diam di rumah untuk mencegah penyebaran virus ini, ternyata kita diingatkan kembali. Saya percaya kita punya banyak waktu untuk merenung di rumah. Dan mari kita ingat kembali bahwa sebagai orang-orang yang percaya, kehidupan kita ketika kita percaya pertama dulu, kita ini diselamatkan di dalam nama Yesus. Dan nama ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah dasar dari kehidupan kita. Ya. Artinya seberapapun masalah yang ada, seberapapun pergumulan yang hari-hari ini kita alami, kita diingatkan kembali untuk kita mengingat dasar apa yang telah kita pakai. Apakah ketika dasar itu diletakkan pertama kali kita menerima Yesus, kita meletakkan dasar yang diletakkan bernama Kristus, tapi mungkin karena masalah ekonomi mungkin atau masalah pergumulan kehidupan kita mungkin sudah bergeser dari dasar kita. Nah, pagi hari ini dasar dari suatu bangunan adalah pondasinya. Dan Rasul Paulus mengatakan pondasinya adalah Kristus Yesus. Nah, di tengah-tengah dunia berhenti, kita tahu bahwa manusia tidak bisa melakukan banyak hal. Negara-negara yang terkuat pun dengan segala kekuatannya tidak mampu berbuat banyak. Ya, ipar saya mengatakan bahwa hari-hari ini negara di tempat dia tinggal sekarang merupakan negara yang paling beresiko. Padahal itu suatu negara yang besar. Nah, karena itu mari kita ingat kembali. Ya, pagi hari ini Yesus Kristus itu masih jadi pelengkap dasar atau jadi dasar yang utama di dalam kehidupan kita. Artinya menjadi dasar bahwa kita membangun semuanya di dalam Kristus. Kita mungkin dulu ketika bertobat pertama, mengenal Tuhan pertama, kita mengikut sertakan Tuhan, aku punya rencana. Kita membawanya di dalam doa dan kita mengikut sertakan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan yang mengawal kehidupan kita, yang memegang kehidupan kita, kemudian kita menyerahkan semua rencana kita kepada Tuhan. Tapi mungkin setelah bergulirnya waktu, mungkin kita merasa bahwa kita sudah lebih dewasa sehingga kita mungkin belajar untuk mengandalkan hal-hal yang lain. Nah, Rasul Paulus mengingatkan dalam satu pembangunan rumah Allah, maka rumah itu dasarnya adalah Yesus. Saya mau meloncat dulu ke ayat yang terkenal di ayat 16. Di sana tertulis demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ya. Jadi rumah yang kita bicarakan di awal itu bukan hanya sekedar rumah tempat kita berlindung. Apa yang saya ajak pagi hari ini untuk kita renungkan adalah tentang rumah Allah. Bukan tentang soal gedung gereja. Tapi terutama soal komunitas kita sebagai orang-orang percaya, apakah dasarnya adalah Kristus. Kehidupan di bagian lain dari kitab Korintus ini juga menyatakan bahwa rumah Allah itu juga adalah diri kita. Yang jadi pertanyaan, apakah semuanya kehidupan kita ini masih didasari oleh Yesus? Kalau Yesus masih ada di dalam, masih menjadi dasar kehidupan kita, maka sebetulnya kelanggengan rumah kita, kelanggengan kehidupan kita itu masih terpelihara dengan baik. Karena kita ketahui hari-hari ini dunia digoncangkan hanya oleh karena masalah virus ini. Nah, ini bukan masalah
mungkin memang virus ini bukan masalah yang kecil, ini masalah yang besar. Ya, karena bisa melanda seluruh dunia dengan cepat. Tapi kita percaya bahwa dasar kehidupan kita itu tidak akan goyang ketika didasarkan pada Kristus. Ya. Nah, pagi hari ini di tengah-tengah keterbatasan kita untuk bertemu, mari kita ingat kembali bahwa di sekitar kita ada saudara-saudara seiman. Saudara-saudara seiman yang biasanya kita mungkin punya waktu untuk bertemu, tiba-tiba mungkin waktunya berkurang. Nah, saya mau ingatkan, mari kita, sekalipun mungkin kita terbatas secara fisik, tapi setidaknya jangan biarkan komunitas kita, kerinduan kita akan berkomunitas sebagai orang-orang yang percaya itu hilang. Mari kita tetap membangun. Karena di ayat-ayat berikutnya, Rasul Paulus membahas tentang pembangunan. Nah, pagi hari ini kita mulai dulu tadi dari dasarnya. Nah, dasar dari rumah kita itu apa? Ya, dan kita harap dan kita berdoa sama-sama supaya dasar dari rumah Allah, tempat rumah bait Allah kita, rumah kita itu adalah Yesus Kristus. Ya, yang berikutnya saya mau mengajak kita untuk kita membaca ayat yang memperhatikan ayat 12 dan ayat yang ke-13. Entahkah ayat 12, 1 Korintus 3 ayat 12 dan 13, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan mereka masing-masing akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ya, jadi ketika kita bicara tentang rumah Allah, maka kita bicara soal membangun sekeliling kita, membangun rumah Allah, artinya membangun komunitas kita. Artinya itu juga bisa diartikan kita adalah bagian dari komunitas orang-orang percaya, itu juga jadi tugas kita untuk membangun diri kita masing-masing. Nah, pesan dari Rasul Paulus bahwa setiap waktu kita ini membangun. Kita setiap hari memperoleh pengalaman yang baru ketika kita bangun sampai kita tidur di malam hari. Kita punya banyak pengalaman. Dan Rasul Paulus mengingatkan bahwa setiap kita ini sedang membangun diri kita. Pembangunan rohani dari kehidupan kita itu bukan ditentukan oleh seberapa besar kita datang ke gedung gereja. Bukan seberapa besar kita bertemu dengan mungkin pendeta-pendeta yang luar biasa. Tapi ditentukan oleh kerinduan kita untuk mau terus dibangun. Dibangun dengan kualitas yang berbeda-beda. Setiap kita diperhadapkan pada banyak pilihan bangunan. Rasul Paulus menuliskan di ayat yang ke-12 tadi, itu ada macam-macam bahan. Ya, di antaranya emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami. Beberapa bahan dari bahan ini itu ketika dilewatkan ke dalam api, bahan ini berubah. Ya, contohnya rumput kering, kayu, itu ketika dilewatkan ke dalam api itu terbakar dan hangus. Tapi barang-barang logam-logam seperti emas, perak, itu ketika dilewatkan ke dalam api, benda-benda ini semakin murni. Nah, setiap kita ya, sebagai orang-orang yang percaya, kita membangun komunitas kita, sekeliling kita dengan apa yang kita punya, dengan apa yang sudah kita bangun di dalam diri kita. Nah, kita mau mengizinkan bahan yang seperti apa yang kita pakai untuk membangun itu menentukan kualitas dari rumah Allah itu.
Karena itu Rasul Paulus mengingatkan bahwa semuanya ini akan diuji oleh api. Nah, kita harus tahu bahwa masa-masa sukar adalah masa-masa di mana ujian itu menentukan, memperlihatkan bagaimana kualitas iman seseorang. Dalam masa-masa bencana, dalam masa-masa keadaan politik yang sedang bergolak, ya, dalam sejarah-sejarah yang penuh kesusahan dan penderitaan itu, biasanya kualitas-kualitas iman itu sedang diuji. Bukan dalam masa-masa yang senang, bukan dalam masa-masa yang penuh dengan tertawa, tapi dalam masa-masa yang sukar. Karena itu di tengah-tengah hari-hari ini, ya, keadaan yang sukar, ya, di mana-mana, kita harus ingat bahwa mungkin Tuhan sedang menguji bagaimana iman kita. Apakah kita tetap yakin dan percaya? Sekalipun mungkin yang namanya penghasilan mungkin tiba-tiba hampir tidak ada atau turun drastis. Apakah kita tetap percaya bahwa kalau burung di udara Tuhan pelihara? Apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan juga mampu memelihara kita? Itu akan menentukan. Keadaan-keadaan yang seperti ini akan menentukan. Di saat-saat kita ada di dalam masa-masa sukar, iman kita itu akan ditentukan. Kita sedang membangun dengan bahan apa? Rasul Paulus mengatakan, sekalipun kita membangun dengan rumput kering pun, sebetulnya kita ini tetap akan diselamatkan. Ya, kalau kita baca di ayat selanjutnya. Tapi kita harus tahu bahwa ketika Rasul Paulus merujuk bait Allah yang adalah kita, dia sedang menggambarkan bait Allah di zaman dulu. Dan kita tahu bahwa bait Allah pada masa dulu itu terbangun bukan dari kayu dan rumput kering. Kalaupun kayu itu diproses. Kayunya itu diolah terlebih dahulu. Bukan semata-mata dipakai begitu saja. Dan kebanyakan berisi logam, tembaga, bahkan di tempat-tempat yang paling sakral itu logamnya emas. Nah, pagi hari ini tidak banyak yang mau saya sampaikan untuk kita semua. Saya hanya mau mengingatkan bahwa kita semua sebagai orang-orang percaya kita adalah bait Allah. Karena itu jadi bagian dan tugas kita masing-masing. Sekalipun kita tidak bisa bertemu secara fisik, tapi kita semua sedang membangun diri kita masing-masing. Yang pada akhirnya ketika itu disatukan, kita ini sedang membangun satu rumah Allah. Satu bangunan yang menunjukkan kemegahan. Kalau zaman dulu Salomo membangun bait Allah yang megah, dikagumi oleh banyak bangsa. Bait Allah hari-hari ini itu tugasnya, kemegahannya terletak pada bagaimana kita membangun. Bagaimana kita membangun kehidupan kita masing-masing. Ketika kita disatukan sebagai kumpulan orang percaya, disitulah terletak kemegahan bait Allah masa kini. Itulah rumah kita. Dan Rasul Paulus, pesan dari Rasul Paulus yang mau kita renungkan hari ini ada dua. Bahwa Yesus Kristuslah dasarnya. Mari kita sebagai orang-orang percaya, terutama yang ada di tempat ini, di Kaliurang ini, mari kita ingat dasar kita adalah Kristus. Yesus Kristus adalah dasarnya. Biar dasar itu tetap ada, jangan kita rombak dengan apapun juga. Dan yang kedua, tugas kita adalah membangun. Sekalipun kita tidak punya banyak kegiatan, tidak ada banyak hal yang mungkin bisa kita kerjakan dengan bebas. Tapi teruslah berusaha untuk mencari sesuatu yang bisa membangun diri kita. Ya, kita harus tahu bahwa di samping masa sukar adalah ujian, sejarah dunia kita menunjukkan bahwa masa-masa yang sukar adalah masa-masa di mana akan terjadi
perlombaan. Artinya mana tahu Tuhan sedang menyiapkan diri, Tuhan sedang menyiapkan kita untuk mengangkat kita lebih tinggi setelah semuanya berlalu. Maka kita harus siap. Karena itu mari kita tetap membangun diri kita. Jangan biarkan masa-masa yang sukar ini membuat kita membuat kita putus asa, membuat kita hanya bersedih. Tapi biar kita terus bangun diri kita dengan hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang luar biasa. Biar firman Tuhan itu kalau ada kebiasaan yang baik, mari kita terus lakukan kebiasaan yang baik. Jangan biarkan semua kebiasaan baru yang hari-hari ini terpaksa kita lakukan itu hanya berlalu begitu saja. Ya, mungkin dahulu kita sibuk bekerja, mungkin hari-hari ini kita punya waktu. Kita mungkin punya waktu untuk apa? Bukan hanya untuk makan dan tidur. Kita mungkin bisa, kalau kita orang-orang muda mungkin atau orang-orang yang suka melakukan kegiatan, kita bisa mengisi waktu kita dengan mungkin membaca. Kita bisa punya waktu lebih untuk apa? Mungkin untuk berdoa. Entah 5 menit atau 10 menit lebih lama. Membaca Alkitab mungkin lebih lagi. Semua ada banyak yang bisa kita lakukan. Jangan biarkan semua ini hanya membentuk kebiasaan baru yang kualitasnya hanya rumput kering. Saya percaya apa yang kita lakukan, kegiatan biasa yang kita lakukan mungkin masih bisa jadi berkat. Bahwa dalam keadaan yang kita hanya makan dan tidur, Tuhan memelihara kita. Itu pun sebetulnya bisa jadi berkat. Tapi itu buat saya, itu rasanya hanya sekedar kita sedang membangun dengan rumput kering. Karena itu mari kita teruskan. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Ya, buat Bapak Ibu yang mungkin masih punya kesempatan untuk bersinggungan dengan orang banyak, mungkin bisa menyalurkan berkat. Kalau kita yang betul-betul jarang bertemu orang, mungkin kita bisa membangun hal-hal yang lain. Menonton, entah, mungkin kalau teman-teman suka nonton video YouTube atau apapun, mungkin bisa menonton sesuatu yang jauh lebih membangun. Jangan biarkan segalanya berlalu hanya dengan kualitas yang biasa-biasa saja. Kalau rumah Allah zaman dulu dibangun dengan kualitas yang tinggi, maka hari-hari ini saya percaya Tuhan juga mau membangun rumahnya, rumah kita ini, bait Allah ini dengan kualitas yang baik. Tapi itu ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh kita. Kita mau membangunnya dengan bahan yang seperti apa. Nah, pagi hari ini saya harap ini semua bisa jadi perenungan kita di hari-hari ke depan tentang bagaimana kita harus menghadapi situasi hari-hari ini yang mungkin tidak ada akhirnya. Kita masih belum melihat kapan ini bisa berhenti. Tapi pastikan bahwa kita membangun dengan baik hari-hari ini. Sekalipun kita ada dalam masa-masa yang sukar, kita tetap membangun dengan baik. Kita tetap percaya Yesus dasar kehidupan kita. Dua hal ini jangan kita lupakan karena kita adalah kumpulan orang percaya kepada Yesus Kristus. Alkitab mengatakan bahwa kita adalah bait Allah. Dan bait Allah, di bait Allah itulah rumah kita. Dan biar rumah ini ya di hari-hari ke depan akan kembali ya, kumpulan orang-orang percaya ini jadi kumpulan orang-orang yang punya kemegahan Tuhan. Sehingga ketika nanti kalau kita punya kesempatan lagi, Tuhan mengizinkan kita lagi bertemu secara fisik, kita bisa bersuka cita kembali ketika kita bisa bertemu
Saya harap ketika nanti waktunya kita bisa bertemu lagi, mengadakan kebaktian seperti biasa lagi. Kita datang bukan dengan keluhan, tapi kita datang dengan ucapan syukur. Karena apa? Sekalipun dalam masa yang sukar, kita masih melihat tangan Tuhan yang luar biasa bekerja dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita sama-sama masuk dalam doa, tapi sebelumnya mari kita naikkan sebuah pujian. Waktu Tuhan, Dia Tuhan yang punya waktu. Sekalipun mungkin hari-hari ini waktunya tidak buat kita rasanya tidak baik. Tapi kita percaya waktu Tuhan masih yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun kami ada di dalam masa yang sukar, Engkau tetap mengasihi kami. Kami percaya di hari-hari ke depan Engkau akan tetap memelihara kami anak-anak-Mu. Biarlah hari-hari ini kami tetap percaya, kami tetap ingat akan Engkau. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami ke depan, biar kami terus membangun diri kami, untuk kami boleh menjadi gereja, kami boleh menjadi bait Allah yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa biar kehidupan kami, orang-orang yang percaya dalam jemaat ini, kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kau yang akan terus memberkati, memelihara Tuhan di tengah banyaknya pergumulan yang ada dalam segala bidang. Kiranya Engkau yang akan pelihara bangsa kami. Kami berdoa untuk setiap pemerintahan, mulai dari Bapak Presiden sampai para kepala daerah, para menteri yang membantu Bapak Presiden, maupun perangkat pemerintahan sampai tingkat yang terkecil, RT RW, semua Tuhan yang akan menolong, berikan hikmat pengertian agar negara ini boleh tetap terpelihara dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami juga secara khusus berdoa untuk orang-orang yang berada di garis depan, mereka ya, para dokter, para perawat, yang tenaga medis yang sedang berjuang melawan virus corona, membantu mengatasi virus ini. Kami berdoa untuk kesehatan mereka, berikan kekuatan kesehatan, biar kami rindu semua pandemi ini, semua yang terjadi, biar semua segera boleh berlalu. Kami rindu segala yang baik, kehidupan kami boleh berjalan kembali dengan normal,
kami boleh sehat dan kuat dalam pemeliharaan Tuhan. Kau yang akan menolong, berkati kami semua, dan kami percaya umat-Mu, kami sebagai umat-Mu, kami boleh memberi sumbangsih seberapa yang bisa kami lakukan. Entah kami diam di rumah, entah kami mengerjakan apapun, kiranya Tuhan yang akan menolong dan memberkati senantiasa. Ini Tuhan yang jadi doa kami saat pagi hari ini. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin.